Pemirsa Podcast TV Kampus Universitas Mitra Indonesia, kita lanjutkan bincang santai kita pada sore hari ini. Seperti saya sampaikan di awal, saat ini kita berada pada sesi kedua. Di sesi pertama kita menghadirkan tamu spesial, tokoh lampu, Bapak Yusuf Kohar SEMM. Banyak jabatan ini yang saya sudah sebutkan tadi, ya Bang, Ketua GPI, EI, Ketua Gengsi dan sebagainya. Bang, tadi di sesi pertama kita putus terkait soal potensi bagaimana meningkatkan ekonomi Lampung di bidang pariwisata dengan MICE. Itu gimana jelasnya, Bang? Silakan. Ya, minimal Lampung ini harus dibuat yaitu adanya convention hall ya. Convention hall yang itu besar itu. Besar, kapasitas 5.000 atau 10.000. Seperti kalau di Lampung, di Jakarta kan ada Sentul City, ada BSD, ada JCC, ada JECC. Betul. Sekarang dibuat lagi yaitu di PIK 2, itu super mewah. Jakarta Bisa nyaingin Singapura. Oh. Lampung nggak ada, Jogja ada. di Jogja. ada, terus ini Jawa Timur, Jatim Park. Jadi kalau ada event-event besar bisa ini jangan diwaihalin, kelasnya tuh agak eksklusif sedikit kan. Iya. Nah, itu. Oke. Jadi supaya event-event itu banyak harganya mahal. Seperti contoh di pameran mobil JCC. Itu buat apa nama tuh dekorasi satu stand aja itu kan bisa 2,5 M gitu buatnya, karena yang ikut pameran itu kan pabrikan. Ada lagi pameran furniture itu kan yang bagus industri itu. Nah, jadi itu yang menghasilkan duit. Jadi anak-anak bisa jadi dekorasinya, ada yang bisa ngurus custom di bea cukainya kalau di barang-barang import kan itu kan. Nah, itu jadi supaya masih banyak peluang-peluang yang bisa masih banyak. Ekonomi Nah, ini yang harus dianukan. Kita memang Pemda yang ada dana. Tapi kalau dikerjasamakan dengan swasta kenapa tidak? Betul, investor. Iya dong. Betul. Ini Pemda ada tanah. Bisa nggak kamu buat konvensional kapasitas ini dalam waktu kerjasamanya begini kan bisa. Asal mau. Tapi kalau minta duit duluan nggak bisa. Gitu. Orang belum untung kita minta duit nggak bisa. Tapi kalau untuk kerjasama bagaimana membangun Lampung ini supaya ada convention hall bisa. Ajak pengusaha-pengusaha di Lampung ini aja masih bisa kalau diajak kerjasamanya. Jangan ngajak pengusaha dari Cina, itu ngomong doang, nggak datang dia investor dia kan, itu aja. Oke, Bang, ini yang menarik tadi Abang katakan bahwa peluang usaha di bidang pariwisata ini masih terbuka lebar. Lebar. Iya kan? Karena itu Lampung pariwisata ini belum maksimal digali. Jadi ada dua yang belum digali. Pertama pariwisata, yang kedua urusan nelayan tangkap. Kita belum maksimal. Padahal kita kan pantai terpanjang di Sumatera, tapi kita hasil ikannya tidak mumpuni karena itu. Kalau dua itu kita bangun kan itu kan hasil rakyat semua. Betul. Bagaimana kita menciptakan ekonomi kerakyatan itu kan dari situ. Betul. Jadi jangan kita menggunakan KTBC kita harus berarti harga singkong sekian, ya nggak bisa dong. Mestinya bagaimana rakyat itu semuanya produksi dan berkualitas seperti Maluku Utara kan, gubernurnya itu kan dorong bagaimana supaya masyarakat produksi apa kebun, apakah souvenir, apa padi, apa yang penting ada karyanya dan produktif dan kualitas. Betul, menarik. Bang, nih karena Abang kan tokoh ekonomi Lampung juga kan, pengusaha juga. Ini sementara ini kan di Umitra itu Pak Dekan, ini kan ada prodi baru pariwisata. Ini masukan Abang untuk prodi pariwisata Universitas Mitra Indonesia, gimana Bang? Bagus, kalau saya sambut. Kenapa saya mau forecast di sini? Karena di sini kan ada terbentuk yang namanya prodi pariwisata supaya pariwisata kita ini berkembang di Lampung ini. Kalau Palembang kan ada politeknik pariwisata yang di Departemen Pariwisata, ya kan itu kan. Kalau lulusan teknik kita sudah ada ITERA kan. Nah, pariwisata kan kita belum ada. Nah, sekarang kita terima kasih dengan kawan-kawan kita yang sudah membuka jurusan pariwisata. Supaya paling tidak 5 tahun ke depan, saya kira kalau memang ini sejalan berkembang, saya kira Lampung punya
SDM pariwisata yang hebat. Betul. Kalau ini alumninya Pak Dekan itu sarjana para Espar ya Pak. Ya. Iya. Pak Dekan ini kan prodi pariwisata, itu kompetensi dan ciri khasnya pariwisata di Universitas Mitra Indonesia apa itu Pak? Silakan Pak Dekan. Ya, dari kajian kita pada saat kita akan membuka ini, kita tetap harus membawa kearifan lokal. Betul. Jadi yang kita jual pariwisata ini adalah apa yang ada keunggulan di daerah yang ada di Lampung kan. Dan Lampung ini kan keunggulannya seperti banyak, baik secara nasional internasional. Siapa yang nggak kenal Pahawang? Siapa yang nggak kenal pantai di pesisir barat itu? Ini yang di Lampung Timur ini. Ini hiu. Gajah. Gajah. Sudah aku lihat sudah ada perkembangan Ya, ada mobil-mobil kan. Iya, Untuk anu. itu kan konservasi itu. Ada badak, Ya. ada penangkaran badak itu. Kemudian kalau kita masuk ke tengah, kan komoditas pertanian kita luar biasa, ya kan? Nah kemudian kita banyak juga sungai, banyak apa, ini kan konservasi. Maka kita yang akan kita jual itu adalah pariwisata yang memunculkan keunggulan kearifan lokal dengan konsep keberlanjutan. Jadi pariwisata keberlanjutan. Iya, nanti kalau yang mereka yang dari luar negeri senang untuk riset, kita ada. Untuk konservasi kita ada. Untuk mengembangkan komoditas kita ada. Hospitality gitu Iya. Nah, tapi kan itu jangka panjang. Karena betul kata yang disampaikan Pak Yusuf tadi, kita ini kan baru di lingkungan pendidikan, tapi mahasiswa kita ini mau prakteknya kan tidak cukup praktek di laboratorium kampus, harus ada ya tadi yang disampaikan. Jadi harus ada convention hall, kemudian ada apa, dan disitulah tempat mahasiswa kita ini nanti berpraktek langsung gitu. Jadi nah kita akan menganut ini karena kurikulum kita ini kan akan lebih banyak ke praktikumnya juga. Jangan lagi iya gitu. Apalagi kalau kita nanti padukan dengan kegiatan kampus Merdeka Mandiri. Jadi mereka nanti kita buatkan, kita lepas di satu wilayah terus merancang destinasi wisatanya, bisnis wisata, ya, menggali potensi dari sisi makanan, dari sisi pokoknya kearifan lokal harus ditingkatkan gitu. Makanya dengan semua ini maka kita sekaligus menggerakkan ekonomi kerakyatan melalui pariwisata, dan pariwisata sebagai sumber dayanya akan terjaga. Makanya kita menganut ekonomi pariwisata yang berkelanjutan. Jadi kampus itu menjadi tolak ukur, menjadi satu pelajaran bagaimana pengembangan pariwisata. Bukan hanya alamiah. Kalau sekarang ini kan alamiah, belum ada secara teori atau secara ini kampus ikut berperan. Harapan kita memang kampus berperan, mengadakan apa, event apa. Ya jangan kita mengadakan event K10, tapi hanya sifatnya lokal orang Lampung aja. Kalau bisa K10 kita orang luar dong gitu. Benar gitu. Ya, kayak danau-danau, ada sepeda internasional kan, kalau Singapura Malaysia ikut. Terus Singkara kan, sepeda Singkara, Borobudur sepeda K10, terus musik cadas yang di Bromo jam 6 pagi itu kan, itu kan orang luar negeri yang datang. Contohnya kayak yang di pesisir barat itu selancar kan internasional, termasuk 10 besar di dunia, karena dia ombaknya itu lama gitu, hilangnya itu aja gitu kan. Tapi belum digali secara maksimal. Jadi kepanitiaan itu dibesarkan, harus melibatkan pemerintah pusat. Tapi dulu kan pemerintah pusat mau nyumbang ke sini ini, pemerintah daerah tidak menyiapkan dana. Akhirnya pemerintah pusat narik lagi. Mestinya kepanitiaannya sudah bukan panitia kecamatan, sudah ke panitia nasional. Untuk kaumnya bisa, itu kan internasional sudah bisa diangkat sekali daripada festival Krakatau. Mesti mending ini apa, selancar yang kita angkat. Itu. Jadi orang luar datang semua. Infrastruktur juga sudah ada untuk menghemat mobilitas.
sekarang sudah bisa dari Jakarta langsung ke iya. kan sudah ada pelabuhan Perintis, pelabuhan udara Perintis kan. Terus Lampung, Bandar Lampung sudah harus ada waterfall city. Yang namanya taman di pinggir pantai itu. Jangan kumuh dong. Terus yang kedua yang memanfaatkan pariwisata Lampung ini selama ini, jujur aja saya katakan, Ancol. Orang berangkat dari Ancol naik speedboat yang mewah ke Pahawang, ke pulau apa nama itu ini Tanjung Putus, tidak lewat Lampung karena Lampung nggak ada fasilitas. Coba kalau Lampung ada waterfall city, nanti ada sewan apa nama itu speedboat yang bagus, terus kapal nelayan juga boleh. Yang nggak ada duit pakai kapal nelayan, yang ada duit pakai ini, kan langsung kita ke Kiluan, kemana kan speedboat, lewat Lampung, bukan lewat Ancol. Ini yang harus dipikirkan oleh pemerintah. Kita harus ngomong itu, bukan kita kritik pemerintah. Paling tidak ngasih masukan kan. Benar. Jadi jangan teluk tuh kumuh. Jadikan teluk itu yang indah dong. Artinya potensi meningkatkan ekonomi itu masih terbuka di bidang pariwisata. Kalau jalan Yosudarso itu dilebarin, dirapiin, lampu jalannya jelas, di situ kan ada rumah sakit. Betul. Di situ ada mall. Iya, di sini dibikin waterfall city. Betul. Bisa jadi pengembangan bukan wisata, hell pariwisata juga bisa dikembangkan. Cocok. Jadi kesehatan pariwisata itu kan. Iya. Bisa dikembangkan di Lampung. Itu. Mudah-mudahan itu. Betul. Tapi peran itu tidak bisa dengan swasta saja, pemerintah harus hadir dalam menyiapkan apa namanya itu infrastruktur. Terus perguruan tinggi bisa menyiapkan penelitiannya. Ini bisa dibuat apa, event apa. Terus jalan ini harus bagaimana? Nah ini kan harus perguruan tinggi. Menarik. Itu tantangannya untuk perguruan tinggi itu Pak Dekan. Benar. Tapi kita menjadikan lagi ini karena kita jaga waktu juga nih Bang. Yang kita akan sesi selanjutnya. Oke. Ya pemirsa Podcast TV Kampus Universitas Mitra Indonesia. Kita berada pada penghujung sesi kedua. Kita akan lanjutkan pada sesi ketiga, sesi terakhir closing statement. Jangan kemana, tetap di Podcast TV.